Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyya mubarakah, tahiyya ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan, dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk bermuajahah dalam rangka untuk tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Saling mewasiatkan di antara kita untuk menetapi kebenaran, bersabar terhadap apa saja yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, dan juga untuk saling menjalin kasih sayang di antara kita. Mudah-mudahan dalam setiap perjumpaan kita akan mendatangkan manfaat. Al-Faqir ilallah Agus Priyono ingin berkongsi, sharing bersama-sama di dalam rangka untuk menasihati saya pribadi sebetulnya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan terus melanjutkan apa saja yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa sama-sama menapaki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang lebih baik lagi insya Allah. Jadi ketika seseorang itu tidak memiliki kunci, maka dia akan berada di luar. Sedangkan rumah itu adalah rumah yang disediakan oleh Allah SWT, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa sesiapa saja yang ada di dalam rumah itulah yang akan selamat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim, surah Ali Imran ayat yang ke-19. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar, agama yang paling sah, agama yang bersumber dari Allah SWT itu adalah Islam. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sendiri, Nabi Adam itu juga dalam konteks sebagai seorang muslim. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Sesungguhnya manusia pada dahulunya adalah umat yang satu. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengungkapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umat yang satu adalah zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Nuh. Dan kemudian mereka fakhtalafu, berselisih, lantas kemudian melahirkan berbagai macam agama-agama, berbagai macam isme-isme, berbagai macam mazhab-mazhab dan seterusnya. Jadi agama yang sejak awal ketika diciptakannya alam semesta itu adalah Islam. Bahkan seluruh alam semesta ini juga, walaupun manusia kemudian agamanya berbeda-beda, tapi makhluk-makhluk selain manusia tetap memegang, mereka tunduk, patuh, berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 83. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Sebagaimana yang dimaksud dengan artinya adalah, barang sesiapa yang mengambil bukan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah agama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalian ikuti? Padahal tunduk Islam, apa-apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, baik dengan sukarela ataupun juga terpaksa, dan kepadanya lah kemudian mereka dikembalikan. Ayat ini memberi pengertian bahwa alam semesta, makhluk-makhluk, baik yang diam maupun yang bergerak, baik yang ada di langit maupun yang ada di dasar lautan, mereka semua berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wajar di dalam ayat yang ke-85-nya Allah SWT berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang sesiapa yang
tidak mengambil Islam sebagai agama mereka, maka akan tertolak oleh Allah SWT. Dan nanti di hari akhirat mereka akan merugi. Tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu, sahabat, sahibah, ikhwah dan juga akhwat, pemirsa sekalian yang budiman. Di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa rumah itu adalah rumah yang melahirkan keselamatan dunia dan akhirat. Selain itu tidak dijamin karena memang bukan berasal daripada Allah SWT. Mengambil berarti Tuhan-Tuhan yang lain. Mengambil juga isme-isme yang lain, mengambil cara hidup yang lain. Yang tidak ada ketentuannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, sebagaimana juga tadi disampaikan bahwa seseorang itu ketika dia lahir, ya, sebagaimana diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap bayi yang baru lahir itu senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi ketika manusia dilahirkan dalam keadaan berada di dalam fitrah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap manusia pada asalnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan hanif, hunafa, memiliki kecenderungan kepada kebaikan karena fitrah itu merupakan pemberian daripada Allah SWT. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah lah yang kemudian ditanamkan kepada manusia di atas mereka, di atas manusia itu diberikan kepada manusia. Maka la tabdila li khalqillah. Janganlah merubah-rubah ciptaan Allah SWT. Karena memang sudah di atas fitrah itu. Ketika dirubah-rubah, ayat-ayat kitab-kitab itu dirubah, isme-isme itu dirubah menurut dirinya sendiri, walaupun mungkin berkumpul berjuta orang, tidak akan mampu meraih kebenaran karena manusia memiliki kelemahan yang sangat ketat. Jadi ini penting untuk diingat oleh kita bahwasanya syahadatain merupakan satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu, dia sangat penting sekali. Jika seseorang itu tidak melewati pintu itu, berada di luar rumah, maka dia bukan Muslim. Ya. Dan yang juga tidak kalah perlu kita perhatikan. Walaupun kita sudah berada di dalamnya sekalipun, kita perlu untuk memahami. Sebab ketika kita masuk ke dalam rumah, kita perlu tahu rumah, sisi-sisinya, mana tiang-tiangnya, mana dinding-dindingnya, mana tempat untuk kita beristirahatnya, dan seterusnya. Jadi kita perlu untuk mendalaminya. Itulah kenapa di dalam surah Muhammad dalam muqaddimah, pada awal-awal kita membicarakan materi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Yang kedua, para pemirsa sekalian yang dirahmati dan juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syahadat itu penting? Karena syahadat itu merupakan ringkasan prinsip-prinsip Islam. Ketika kita masuk ke dalam rumah, kita perlu tahu rumah itu. Berapa luasnya, berapa pondasinya. Kalau naik ke atas, berapa tingkatnya. Dibangun pakai apa gitu. Apa pakai beton, atau pakai besi, atau bondex, dan sebagainya. Perlu diketahui supaya dengan demikian ketika kita berada di dalamnya, ada berbagai macam musibah, ada berbagai macam goncangan, ada berbagai macam halangan, dan seterusnya kita merasa lebih selamat, lebih yakin. Karena kita tahu betul. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadat merupakan asas, merupakan prinsip di dalam mempelajari Islam. Oleh karena itu di dalam beberapa riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah bi'ilmin dakhala al-jannah." Barang sesiapa yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak untuk disembah, tiada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya dakhalal jannah, maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan dalam konteks ini maka Islam memiliki ajaran yang intinya ada pada dua aspek. Kalimat syahadat itu ada dua. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah syahadat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dengan demikian inti daripada ajaran Islam itu, yang pertama adalah ikhlas, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan, tidak ada orientasi, tidak ada tujuan.
Tidak ada kebanggaan-kebanggaan kecuali kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Maka sudah tentu melahirkan kebanggaan kalau dekat-dekat dengan Allah. Sehingga kita akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan, mendapatkan keberkahan, kebaikan-kebaikan, keberkahan, kesempurnaan. Sesuai dengan takaran-takaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah mengikuti ajaran Rasul. Maka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Yang dengan demikian ajarannya lah yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku-perilakunya lah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh di dalam kehidupannya lah yang senantiasa berada di dalam pengawasan dan juga mendapatkan arahan-arahan, bimbingan, pendidikan, pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan kita penting untuk mempelajarinya. Penting untuk belajar tentang bagaimana ikhlas. Karena ikhlas itu adalah tingkatan tangga-tangga. Ada taraqi, jalan untuk menapak tinggi. Karena ikhlas itu bermacam-macam. Ada yang ikhlas baru dengan ucapan. Oh ya, saya ikhlas menjadi muslim. Ada yang kemudian ikhlas sudah meningkat lagi, bukan hanya sekedar ucapan. Tapi berbuat tanpa berpikir yang lain. Kecuali mengharapkan hanya ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa Allah bukan hanya sekedar memberi pahala dalam artian ganjaran yang bersifat gaib. Bahkan pahala dan karunia itu bisa ditambahkan dalam bentuk-bentuk rizki. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam sabdanya baginda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah. Salah satu matanya adalah man kanatil akhirah hammahu jama'a lahu amrahu wa ja'ala lahu ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan orientasinya, kebanggaannya, kesenangannya, tujuan hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan kumpulkan seluruh urusan-urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Dan kemudian Allah akan datangkan dunia baginya dengan menunduk. Jadi dengan demikian memberi gambaran ketika kita ikhlas menyerahkan seluruhnya kepada Allah, Allah akan jamin keperluan kita. Bahkan dunia diperintahkan oleh Allah SWT untuk memenuhi keperluan-keperluan kita. Ini yang bahasa para milenial hari ini mengatakan, jangan kita yang mencari dunia, tapi biarlah dunia yang mencari kita. Dengan keikhlasan seperti itulah, bertingkat-tingkat. Ada yang ikhlasnya masih berupa ucapan, sampai kepada ikhlasnya memang betul-betul. Karena dia yakin bahwa rizki itu merupakan ketentuan Allah. Bahkan Allah SWT akan memberikannya dari setiap urusannya dan seterusnya. Sebagaimana di dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya makhraja, jalan keluar dari segala kesulitannya. Kalau kesulitan itu berkaitan dengan ekonomi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Allah akan berikan rizki kepadanya dari mana-mana saja yang tidak dia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika rizki yang ada itu mungkin merasa belum tenang, dengan cara bertawakal itu Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi sehingga mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan, akan melaksanakan apa yang menjadi urusan-urusannya. Ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian akan dalam segala sesuatunya akan memberikan ketentuan-ketentuannya, akan melaksanakan ketentuan-ketentuan itu sebagaimana yang menjadi hak-hak bagi makhluknya. Jadi para pemirsa sekalian, aspek inilah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, puja dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama bermuajahah di dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang besar dan mudah-mudahan juga menjadikan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
mendekatkan kepada Al-Qur'anul Karim, mendekatkan kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan demikian nanti kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT di dalam surganya insyaallah. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa sekalian yang budiman, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Mari kita sama-sama tutup dalam perjumpaan kita ini dengan sama-sama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.